diminta untuk memberikan bantuan keterangan dan sudah disampaikan. Insya Allah dengan keterangan yang tadi kami sampaikan akan bisa membuat menjadi terang, sehingga isu yang sedang didalami akan bisa menjadi terang benderang dan memudahkan dalam KPK menjalankan tugas. Ada nggak? Kalau ada, beritahu kita, biar kita mintain keterangan juga gitu. Lah iya, kan tentu kan kita minta keterangan seseorang atas pengetahuannya, baik yang dialami, didengar maupun diketahui ataupun yang dilihat. Makanya saya tanya kepada Anda, apakah ada sosok lain kecuali Gubernur DKI Jakarta terkait dengan Formula E? Ada nggak? Kalau enggak, gertakan KPK di tengah euforia pencapresan Anies Baswedan. Partai Nasdem resmi mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi calon presiden 2024. Deklarasi itu disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta, Senin 3 Oktober 2022. Akhirnya Nasdem memilih seorang sosok Anies Rashid Baswedan, ujar Paloh yang diikuti riuh tepuk tangan. Paloh mengungkapkan ada alasan tersendiri Nasdem mendukung Anies Baswedan untuk maju sebagai Capres 2024. Paloh menegaskan Nasdem memiliki keyakinan pikiran dalam perspektif secara makro dan mikro atas pilihannya ini. Kami mempunyai keyakinan pikiran dalam perspektif secara makro dan mikro sejalan dengan apa yang kami yakini. Kami ingin menitipkan perjalanan ini ke depan, insya Allah jika Anies ini terpilih menjadi presiden. Pimpinlah bangsa ini menjadi bangsa bermartabat, bangsa yang mampu membentuk karakter bangsa ini, ujar dia. Mengapa Anies Baswedan? Jawabannya, why not the best? Imbuh Paloh. Anies yang hadir langsung di acara tersebut menyambut baik pendeklarasian ini. Anies menerima pinangan Nasdem tersebut untuk diusung sebagai Capres pada 2024 nanti. Dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon petunjuk, Bismillahirrahmanirrahim, kami siap dan bersiap menjawab tantangan itu, ucap Anies Baswedan. Anies mengaku banyak kekurangan di dalam dirinya. Meski demikian, Anies mengajak seluruh kader Nasdem membantu dirinya menutupi kekurangannya tersebut. Kami semua gak ada kesempurnaan, kita saling mengisi dan menopang. Dan insya Allah jadi penopang keutusan di negeri ini. Bismillah, kami siap, kami terima untuk berjalan bersama, ucap Anies. Meski demikian, Anies meminta izin untuk menuntaskan pekerjaannya sebagai kepala daerah. Anies menyebut masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta akan habis pada 16 Oktober 2022. Tepat tanggal 16 Oktober kami tuntas, izinkan kami menuntaskan yang di Jakarta sampai dengan tuntasnya tanggung jawab yang diamanahkan oleh rakyat Jakarta. Izinkan kami nanti mengembalikan amanah dan mandat dari rakyat Jakarta. Datang tampak muka, pulang tampak punggung, kata dia. Anies menyatakan usai pernah menjadi orang nomor 1 di ibu kota, saat itu dirinya akan bersiap mensukseskan kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Sesudah itu kita bersiap membangun kolaborasi yang solid, bersiap untuk melaksanakan apa yang diamanahkan oleh Partai Nasdem sebagai bagian dari tanggung jawab kita untuk negeri ini, dan insya Allah niat baik. Keinginan luhur yang menjadi cita-cita kita akan bisa tercapai, jelas dia. Pengumuman Anies sebagai Capres oleh Nasdem dipercepat dari jadwal sebelumnya. Awalnya Nasdem berencana mengumumkan nama Capres pada 10 November 2022. Keputusan mempercepat pengumuman nama Capres ini diduga berkaitan dengan isu panas di KPK terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi ajang balap mobil listrik Formula E yang menyeret nama Anies Baswedan. Namun Paloh menampik hal tersebut terkait KPK, mana kita tahu. Setahu saya nggak ada kaitannya, artinya sungguh-sungguh melihat tidak ada kaitannya, kata Paloh di Nasdem Tower, Gondang Dia, Jakarta Pusat, Senin 3 Oktober 2022. Menurutnya, agenda Capres Nasdem dan penyelidikan yang dilakukan KPK seluruhnya berjalan masing-masing. Semua berjalan masing-masing, kata Paloh. Paloh menuturkan bahwa percepatan agenda deklarasi adalah karena hari baik. Hari ini hari baik, Nasdem tidak banyak birokrasi ambil keputusan, kata Paloh. Penanganan kasus jalan terus, KPK sendiri memastikan pendeklarasian Capres oleh Nasdem terhadap Anies tak akan menghentikan penyelidikan dugaan korupsi Formula E. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menyebut dalam setiap penanganan kasus, KPK tidak pernah masuk ke dalam dunia politik. Pendeklarasian seseorang sebagai calon presiden tak membuat pihaknya menutup pintu penyelidikan. Deklarasi Capres ini kan baru tahap awal, belum tentu juga nanti dijalankan ketika mulai pendaftaran.
Saya pastikan proses penyelidikan akan terus berlanjut, kata Alex di gedung KPK Senin 3 Oktober. Alex menyatakan pihaknya tetap berusaha mengusut hingga benar-benar menemukan apakah peristiwa itu masuk kategori pidana, perdata atau hanya pelanggaran administrasi, sampai ditemukan suatu titik terang apakah itu perkara pidana atau sebatas pelanggaran administrasi atau mungkin perdata. Nah, ini masih kami lanjutkan dan kami tidak terpengaruh dengan deklarasi sebagai capres, kata Alex. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata usai membacakan konstruksi perkara dan penahanan 4 tersangka dugaan penerimaan suap terkait pemeriksaan laporan keuangan pada Dinas PUTR Pemprov Sulawesi Selatan TA 2020 di gedung KPK Jakarta Kamis 8 September 2022. Salah satu yang ditahan KPK adalah Andi Sani selaku Kepala Perwakilan BPK Sulawesi Tenggara Mantan, Kaswadi Torat, Sulsel 1 BPK Perwakilan Provinsi Sulsel. Alexander Marwata mengaku tak takut dengan anggapan buruh terhadap lembaga yang dia pimpin jika menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus Formula E. Apakah tidak takut kasus ini dipasrahkan? Kenapa harus takut, kata Alex? Alex menyebut pihaknya akan mengesampingkan anggapan masyarakat tersebut. Pasalnya dia menegaskan bila setiap penanganan perkara di KPK berdasarkan alat bukti yang ada, kami hanya bicara tentang hukum. Tidak terpengaruh oleh politisasi atau kriminalisasi terkait rumor yang ada di luar itu, tidak ada kaitannya sama sekali, kata Alex. Gertakan KPK di tengah euforia pencapresan Anies Baswedan. Partai Nasdem resmi mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi calon presiden 2024. Deklarasi itu disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta Senin 3 Oktober 2022. Akhirnya Nasdem memilih seorang sosok Anies Rashid Baswedan, ujar Paloh yang diikuti riuh tepuk tangan. Paloh mengungkapkan ada alasan tersendiri Nasdem mendukung Anies Baswedan untuk maju sebagai capres 2024. Paloh menegaskan Nasdem memiliki keyakinan pikiran dalam perspektif secara makro dan mikro atas pilihannya ini. Kami mempunyai keyakinan pikiran dalam perspektif secara makro dan mikro sejalan dengan apa yang kami yakini. Kami ingin menitipkan perjalanan ini ke depan, insya Allah jika Anies ini terpilih menjadi presiden, pimpinlah bangsa ini menjadi bangsa bermartabat, bangsa yang mampu membentuk karakter bangsa ini, ujar dia. Mengapa Anies Baswedan? Jawabannya, why not the best? Imbu Paloh. Anies yang hadir langsung di acara tersebut menyambut baik pendeklarasian ini. Anies menerima pinangan Nasdem tersebut untuk diusung sebagai capres pada 2024 nanti. Dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon petunjuk, Bismillahirrahmanirrahim, kami siap dan bersiap menjawab tantangan itu, ucap Anies Baswedan. Anies mengaku banyak kekurangan di dalam dirinya. Meski demikian, Anies mengajak seluruh kader Nasdem membantu dirinya menutupi kekurangannya tersebut. Kami semua gak ada kesempurnaan, kita saling mengisi dan menopang. Dan insya Allah jadi penopang keutusan di negeri ini. Bismillah, kami siap, kami terima untuk berjalan bersama, ucap Anies. Meski demikian, Anies meminta izin untuk menuntaskan pekerjaannya sebagai kepala daerah. Anies menyebut